Jangan lupa saksikan show gue 5 Sama tanggal 20 Desember 2024 di Balai Sarbini, Jakarta. Tiketnya udah bisa dibeli di motikdong.com. Ada 3 kelas, Platinum, Gold, sama Silver. Cepetan sebelum kehabisan. Udah ini? Udah! Oke, kita ketemu lagi di Hohi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. On the weekend kali ini, kembali kita kedatangan dokter. Udah terlalu banyak dokter ke sini nih. Kayaknya lebih banyak dokter di Hohi daripada di pemerintahan. Aduh. Kebanjiran mungkin dokter. Lebih banyak kita di pemerintahan. Iya. Tapi yang lebih pinter mungkin di sini. Di pemerintahan juga lah. Kita banyak banget dokter, Bang. Oke. Dan selalu beda-beda ininya, bidangnya. Kali ini gue nggak ngerti nih dokternya apa. Ini katanya tadi public policy juga. Hah? Public policy, tentang public policy. Tapi nama ininya human security, itu maksudnya apa? Nanti kita tanyain ya. Mana? Oh iya benar, human security. Human security, ya. Yeah. Dan ini adalah yang keempat narasumber yang ada hubungannya dengan Jepang. Keempat dong. Nuklir. Aji nuklir. Aji yang teman gua. Aji hukum internasional. Ya. Asep Welding. Iya. Iya. Dia S3 ngelas. Iya, benar. Iya. Dan pernah dikeplak. Dikeplak Jepang. Iya, dikeplak bosnya orang Jepang. Udah pernah. Dikeplak bosnya. Karena disuruh ngambil apa, dia ngambil apa. Iya, belum ngerti bahasa Jepang. Kali ini juga ada dari Jepang. Dokter dari Jepang. Namanya Dokter Yuni Aziza. Panggilannya Yuni atau Aziza biasanya? Aziza aja. Dokter Aziza. Ini jangan pakai dokter, nggak apa-apa. Oh enggak, kita mau dokter. Dokter harus dibanggakan itu, harus dibanggakan. Iya. Jadi di bidang apa S3-nya? Oke, jadi itu nama jurusannya International Resources Policy. Mungkin kalau di Indonesia lebih ke kebijakan publik ya. Dan ada satu program namanya, jadi aku tuh masuk di program Human Security. Jadi Human Security itu Satpam gitu. Apa? Hansip. Lebih Satpol ke PP. apa ya? Kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan basic human rights gitu. Dengan basic apa-apa yang dibutuhkan oleh manusia. Human security-nya kita mengacu kepada freedom from fear, freedom from choice, and living with dignity gitu. Jadi kita tuh harus bisa menjadi orang yang bisa memilih, bisa bebas dan dari rasa takut, dan yang itu kita harus living with dignity. Jadi kita harus hidup dengan penuh rasa hormat kepada diri kita. Kalau ininya aplikasi misalnya dari kebijakan apa yang di Indonesia misalnya, kebijakan apa itu yang menyentuh itu? Banyak ya. Jadi hampir semua kebijakan ini masuk dalam human security ini gitu. Jadi kalau misalkan waktu aku kuliah dulu, aku tuh wajib ngambil mata kuliah yang berhubungan sama satu medical, terus engineering, terus environment, dan juga sosial politik. Kok engineering sih? Iya, karena kalau di engineering itu kan ada berhubungan sama air, basic need kayak gitu. Terus jadi ada hubungan sama human security, sanitation dan yang lain-lain gitu. Jadi itu suatu program yang lengkap ya menurut aku, lebih ke sosial politik sih, karena masuknya di sosial politik, tapi kita juga harus tahu tentang basic human needs di wilayah yang lain gitu. Kenapa harus di Jepang ambilnya? Emang bisa ya, maksudnya apa kita belajar di Jepang terus aplikasinya di Indonesia? Kan beda-beda ininya, kondisi negaranya gitu. Ya, kalau kenapa alasan aku waktu itu ke Jepang itu, pertama karena waktu itu aku dapat beasiswa namanya Mombuka Gakusho. Mombuka Gakusho Max. Jadi Max itu program beasiswa dari pemerintah Jepang. Iya, betul. Jadi sebenarnya aku awalnya nggak ada niatan pulang. Cing, ke mana? Ke Indonesia. Kenapa pulang? Buat Hohi doang pulang. Wow. Terus lulus emang kapan? 2017 ya. doktornya. Oke. Jadi awalnya itu aku nggak ada niatan pulang. Jadi karena
aku melihat kayaknya di Jepang udah nyaman dan semuanya terpenuhi dan yang lain-lainnya seperti itu. Jadi nggak ada kayak apa ini bisa aku aplikasikan di Indonesia atau enggak itu. Nggak ada kepikiran belum situ, ada kepikiran ya. situ sih gitu. Terus kenapa jadi pulang? Jadi panjang ya ceritanya. Panjang, kita ada waktu banyak kok. Iya. Udah ceritain aja dari Kirain cuman- akhirnya. Kirain Akhirnya doang. jadi setelah lulus tahun 2017 ya. itu aku lanjut untuk ikut bukan ikut ya. Aku apply untuk kerja, enggak apply sih, maaf. Ditawarin kerja sama pemerintah provinsi di Miyagi itu gitu. Tempat kampusnya itu Miyagi. Iya, tempat Ya. kampusnya Miyagi. Itu di pemerintah provinsi, waktu itu mereka lagi butuh orang yang promosi pariwisata, karena Jepang ini kan dia lagi gencar-gencarnya ya untuk pariwisata orang-orang Asia, gitu. Dan waktu itu ada project, jadi aku masuk ke perusahaan yang media consulting ya, masuk ke perusahaan tersebut dan kerjasama sama pemerintah provinsi untuk justru mempromosikan pariwisata Jepang ke negara Indonesia, negara Taiwan, China dan yang lain-lainnya gitu, Cina. Tapi sebenarnya berhubungan nggak sama kedoktoralnya? Lebih ke karena itu public policy itu tadi ya. Jadi kan ini sama pemerintah. Jadi kalau di Jepang itu nggak cuman masalah kayak project Instagram atau Facebook, tapi ada juga step-step kayak kebijakan-kebijakan yang harus kita ambil gimana caranya supaya tourism itu meningkat gitu. Jadi di situ strateginya gitu. Serius banget ya buat tourism. Sampai dokter yang ini. Iya dong. Ya maksudnya nggak cuma foto-fotoin. Iya, enggak. cuma promo-promo di IG. Iya, tapi ada strateginya dibikin. Iya. Misalnya kayak gimana sih ini? Jadi misalnya kita mau Anggaran untuk influencer? ada. Ada juga? Ada juga. Oh, ada juga sama kayak ada kita juga. pas Covid. Kayaknya banyak deh influencer dari Indonesia yang udah Anggaran untuk influencer Indonesia? Iya, Kirain untuk influencer di Jepang gitu. Oh enggak, kita jadi waktu itu nge-hire influencer Indonesia untuk datang ke wilayah itu dan promosiin Tohoku. Tohoku tuh regionnya ya. Regionnya kayak kalau kita mungkin Pulau Jawanya gitu. Iya. Kayak gitu. Banyak kok yang influencer, coba kalau kakak lihat yang misalkan promosi tentang Tohoku itu kita yang spesifik Tohoku ya? Iya, Tohoku Miyagi itu. Nggak ada toko-toko yang lain, coba Tohoku aja. Tohoku. Oh, Tohoku. Tohoku. Iya. Jadi ngomongnya Tohoku. Iya. Nah, strategi pariwisatanya itu nggak cuman posting di Instagram atau bikin video, tapi juga gimana caranya kita bisa ningkatin jumlah turis yang datang gitu. Waktu itu saya juga involved terutama di yang Muslim ya, Indonesia. Jadi promosi ini, halal. Iya, halal. Iya. Jadi, mungkin kebijakannya salah satunya supaya Muslim friendly. Betul. Kita di sana harus ada apa? Betul. Sediakan tempat sholat, misalnya kayak gitu. Makanannya. Jadi dari zero banget ya. Waktu itu Miyagi belum ada kayak tempat sholat di tempat umum. Jadi aku dan tim dan juga pemerintah itu kita melobi Sendai Airport. Jadi airport yang ada di provinsi itu untuk bikin musola, dan akhirnya udah dibikin ya musolanya. Di Sendai itu? Di Sendai. Kalau di Narita atau Haneda ada ya? Udah ada ya? Udah ada mereka. Karena besar itu ya, kota besar. Kalau itu berarti kebijakan provinsi wilayah Tokyo ya kalau itu. Kalau ini berarti dari Pemprov Miyagi lah ya. Miyagi dan juga Sendai Airport ya. Sendainya. Jadi kita nggak bisa kan kalau misalkan tiba-tiba Sendai Airport ngeluarin musola gitu kan, mereka juga mungkin nggak ada background untuk bikin itu. Nggak kepikiran juga kali. Nah waktu itu jadi kita bikin, kita diskusi blueprint, harus ada apa aja dan yang lain-lainnya gitu. Jadi aku jadi terintegrasi ya semua kebijakan. Iya, jadi nggak dari semuanya. Iya, gitu. maksudnya kita bisa mendesak si airport ini untuk membuat musola. Itu kan harus dari pemerintah ya. Betul. Dan pemerintah itu meng-hire si perusahaan ini untuk media konsultan tadi ya. Kira-kira harus apa aja nih supaya Muslim friendly lah gitu. Betul. Nah, selain itu pemerintah juga setiap tahun itu mengeluarkan kebijakan, memberikan budget ya, dana supaya kotanya itu lebih Muslim friendly, salah satunya dengan mengembangkan makanan halal. Jadi kita bekerja sama satu restoran yang sama sekali nggak ada halal. Kita
bantu, kita support dari dana dan yang lain-lainnya untuk bikin menu halal. Dikasih kota dana itu. malah Dikasih dana dari pemerintah. Berarti dikasih tahu dari cara motong hewannya, dari apa gitunya? Kan kita di Jepang juga udah ada import halal ya. Jadi sebenarnya nggak harus sampai motong. Jadi kita tinggal dapat dari importir. Importir yang ada pasti halal, terus tinggal ngolahnya. Betul. Dan kita juga harus bisa menghubungkan importir halal tersebut sama restorannya, karena restoran kan kadang nggak ngerti apa-apa ya. Dia biasanya beli di pasar lokal dan yang lainnya. Jadi kita kasih tahu juga, nih importir ini bisa menyediakan makanan halal, kita bisa di situ gitu. Kita sambungkan. Jadi termasuk menu-menunya segala macam, kalau memang belum ada disupport juga. Betul. Dibuatin biasanya kan yang di apa sih yang gitu-gituin lah. Apa yakiniku? Iya, bukan yang di teppanyaki. Yang yakiniku, teriyaki, ekado, shrimp roll, bukan, tempura, bukan. sushi. Ini kalau kita ke Kintan, sushi, barbecue, grill ya. Nah, itu kan ada yang potongan-potongan, slice-nya. Nah itu tuh yang disediain sama atau gimana? Kita nyediainnya, kita menghubungkan daging halalnya gitu. Kalau chef kan udah pasti tahu ya potongan-potongan mana gitu. Jadi misalkan beli bongkahan atau satu sapi gitu, atau beli di pemotongan halal satu sapi, nanti chefnya sendiri yang pilih-pilih seperti itu. Cuma bahannya aja yang halal gitu ya? Betul. Terus penyajian atau resep tetap dari si restoran ini? Iya, tapi kita ada quality control ya, maksudnya ketika disajikan itu apakah piringnya itu bercampur sama piring yang memakai kan, alat masaknya, iya, alat masaknya makannya juga itu kita ganti semua, kita kasih support di situ juga. Terus misalkan ada waktu itu juga waktu itu pernah ngembangin ramen, terus restoran Italia, terus ada juga yakiniku kan grillannya kan sama babi bareng nyampur ya. Nah jadi kita meminta restoran juga untuk kayak ada space khusus untuk muslim gitu. Jadi dia grillernya itu khusus yang halal seperti itu. Berarti restonya yang tadinya nggak punya halal sama sekali, jadi punya pilihan halal dan yang tidak, atau jadi full halal semua, atau? Enggak, jadi ada gitu? pilihan itu. Tapi ini bukan halal certified ya, Bang. Kita masih muslim friendly gitu. Karena kalau misalkan untuk dapat halal certification di Jepang itu pertama harus bayar, dan lumayan besar bayarannya. Yang kedua, mereka nggak bisa jual alkohol itu gitu. Ini kontroversi ya, maksudnya kalau di Jepang kan orang-orang kenapa restoran itu bisa hidup tuh biasanya karena alkohol. Jujur aja gitu. Nah jadi restoran itu juga tetap ngejual alkohol. Cuman ada opsi halal, muslim friendly itu tadi. Iya, muslim friendly. Kayak di sini ada jual soju halal, itu dia. Soju halal. Ada Bang di sini biar Ukti. Ukti pengen nyobain kan. Alkoholnya dipisah? Nggak dipisah, nggak ada. Nggak ada. Jadi kan kebanyakan kan sekarang kita kan terserang drama Korea nih. Drama Korea kan isinya minum soju, makan ini kan penonton-penonton yang muslim kan penasaran. Ada beberapa yang merasa itu soju kayak apa sih rasanya, tapi kan alkohol. Akhirnya di Indonesia ada soju halal. Iya. Gue pernah nyoba, rasanya kayak air soda aja, air soda dirasa-rasain. Emang soda bukan soju itu, soda. Tapi disebutnya brandingnya soju halal. Soju halal, ya. Jadi ada rasa buah-buahnya sama kayak soju tapi soda gitu. Tapi tidak memabukkan. Jadi sedetil soju itu diperhatikan oleh pemerintah artinya. Betul. Dan bikin sake halal bisa juga mungkin. Gimana caranya? Ada sih halal certified umeshu ya. Umeshu itu bumbunya ya? Bumbu kan sih? Bukan minuman. Minuman ya? Umeshu itu alkohol dari plum, dari buah. Plum tuh, plum tuh apa ya? Lupa saya. Plum tuh plum apa ya Indonesianya ya? Ya buah plum ya? Plum gitu. Nah itu ya seperti itu ya. Jadi ada yang udah halal certified juga umeshu gitu di Jepang. Cuman jadi sama-sama dibuat dari plum, tapi nggak beralkohol gitu? Iya, tidak beralkohol. Jadi itu, tapi ini tuh biasanya beralkohol ya, dan ini jadi favorit orang Jepang sendiri gitu. Jadi itu untuk menargetkan orang-orang Muslim yang datang ke Jepang. Nah, tapi aku nggak tahu ya ini penjualannya bisa berhasil atau enggak gitu. Tadi mungkin sama kayak Bang Gilang bilang ya, yang soju halal itu, aku nggak tahu acceptance dari masyarakatnya seperti apa gitu. Nah itu ya kayak gitu, kebijakan yang seperti itu. Asalnya awalnya itu pemerintah meminta atau memang ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan ke pemerintah? Enggak, pemerintah yang meminta. Karena pemerintah sudah mulai melihat potensi pariwisata besar itu tadi kan. Sekarang tuh setiap orang tuh
siapa sih yang nggak pernah ke Tokyo? Ibaratnya gitu ya. Orang Muslim yang datang ke Jepang pasti ke Tokyo. Okay. Tapi di Miyagi juga banyak sekali tempat-tempat wisata yang terutama yang kayak salju, sakura dan yang lainnya. Cuman orang itu rata-rata reluctant untuk datang ke sana karena nggak ada makanan halal. Emang jauh nggak sih dari Tokyo nih? 1,5 jam ya pakai Shinkansen. Gitu. Berhenti, Shinkansen berhenti di situ? Berhenti, iya. Kalau sebelum ke utara, iya. Nah, jadi tahun depan kita ada rencana ke Jepang nih. Nah, siapa tahu dari Miyagi. Kalau perlu guide ya. Pemprov Miyagi. April. Ada anggaran, siapa tahu Pemprov Miyagi ada anggaran. Ada anggaran untuk menyupport kita. Iya, kan. Kita akan tour stand up show ke Tokyo rencananya. Bang Abdel, ya. Iya. Ya kan kalau bisa ada anggaran ke Miyagi kan bisa dong. Masih berhubungan baik sama. Karena Bang Abdel juga punya program kuliner di sini kan, di YouTube ini kan. YouTube ini ada. Bisa tuh. Kalau kuliner misalkan halal Miyagi. Mungkin kalau Cing Abdel itu bisa lihat info-info biasanya ada ya di JNTO gitu, Japan National Tourism Organization. JNTO kan juga ada di Indonesia ya. Dan mereka tuh yang biasanya ngundang influencer Indonesia untuk datang ke sana gitu. Bahkan waktu itu pernah ya, kalau nggak salah itu JNTO di support Afgan juga di support JNTO kalau nggak salah yang ada video klipnya yang syuting di sana. Yang tentang perselingkuhan sih, tapi aku lupa nama. Ingatnya perselingkuhannya. Soalnya backgroundnya. Aku dan dia apa gitu pokoknya. Syutingnya di sana. Syutingnya di Miyagi, ya itu. Tuh kalau di sana mah support banget, kayak Korea juga katanya welcome banget orang syuting di sana, di sana. Karena di sana tidak ada pungli. Oh gitu. Iya, jadi seneng orang syuting di sana. Emang yang ada di mana, Lang? Jadi kalau di itu. Iya, aku nggak ikutan di sini. Kalau di Miyagi, saya mau nanya Miyagi kok enggak ini orang parah nih. Oke, selama melakukan ini ada peningkatan signifikan nggak dari turisnya? Kalau misalkan kita nggak bisa ngelihat ya, karena itu aku dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun ya. Maksudnya jangka waktunya sedikit, tapi kalau dari teman-teman dekat sendiri, mereka jadi traveling juga ke Sendai atau ke Miyagi, dan banyak juga yang hubungin di Instagram gitu. Aku traveling ke Miyagi karena mau nyobain ramen halalnya, dan dari karena yang tinggal di Jepang itu banyak ya orang Indonesia lumayan gitu. Nah, wilayah Tohoku itu satu-satunya yang ada halalnya itu cuma di Sendai. Jadi dari 6 provinsi mereka tuh paling deket ke Sendai. Sebelum ke Tokyo gitu. Jadi sekarang mereka kalau makan yakiniku nggak perlu datang ke Tokyo, mereka bisa datang ke Sendai seperti itu. Ini kerjaannya Aziza nih melakukan strategi ini selama yang di kantor ini. Kantor itu swasta. Swasta, iya betul. Orang Indonesianya ada lagi? Orang Indonesianya nggak ada ya. Sendiri berarti? Iya. Tapi dibantu sama ada tim ya dari Cina, terus ada dari Korea dan yang lain-lainnya. Gitu. Itu ada yang Muslim juga di tim itu? Nggak ada. Nggak ada? Jadi Indonesia sendiri, Muslim sendiri? Mikir sendiri. Kita bertemu sama orang yang bikin musola di airport Sendai. Gokil. Dan bikin halal food di Sendai. Satu-satunya. Terus bikin guidebook juga sih. Itu memang guidebook. Guidebook halal itu? Jadi guidebook yang dikeluarkan pemerintah, tapi dibuat dan dirancang oleh aku dan tim. Jadi itu tuh kan suka ada ya Tokyo Tourism Map. Iya, yang suka bisa diambil gratis. Iya, yang di station. Kita juga bikin waktu itu dibikin 1000 kopi ya untuk disebarkan ke station, ke bandara. Desain sendiri? Oh, desain nggak, pakai vendor. Pakai vendor. Tapi isinya apa aja, apa yang bisa memudahkan Muslim. Dan itu sebenarnya bagian dari kuliah aku ya, basic need. Jadi kan makan itu salah satu basic need itu. Iya. Jadi strateginya nggak cuman gimana caranya naikin tourism Muslim, tapi apa yang bisa kita support supaya Muslim tuh naturally datang ke Miyagi itu gitu. Iya. Gokil, ini baru implementatif berarti. Ininya yang dipelajari. Iya. Karena intinya payung besarnya tadi basic needs. Basic needs bisa kemana-mana tuh kan. Ya basic needs kalau orang yang Muslim mau itu ya needs-nya kan makan gampang, gampang disediakan. Nah kalau dari datanya sebenarnya orang Muslim yang datang ke Jepang itu paling banyak dari Indonesia atau dari negara-negara Islam lain? Cina ya, nomor 1 tetap kayaknya Cina, Taiwan gitu masih tetap paling tinggi ya. Bukan yang Muslim? Yang Muslim. Kalau yang Muslim Malaysia tinggi juga. Malaysia sama Indonesia ya, yang lumayan tinggi gitu. Dan aku kurang tahu ya kalau tahun ini atau tahun sebelumnya
Tapi peningkatannya tuh signifikan gitu. Setiap tahun selalu meningkat kalau data terakhir yang aku lihat gitu. Orang-orang Indonesia yang apalagi kan penerbangan lumayan sekarang kan banyak yang murah ya. Banyak, ya. Ada Iya, LCC juga gitu. Oh iya. Jadi berguna. Emang dulu S1-nya apa? HI. Aku dulu di hubungan internasional. HI juga. HI juga. Jadi Dapat pas nih, HI memang paling pas ke sini dia. Tapi berguna ya. Hah? Tapi berguna. Kita berguna juga, Bang. Iya. Kita ngundang dia. Iya. Jadi Iya, berguna iya. bagi masyarakat. Berguna masyarakat. Kan- Waktu masuk HI, Nah, pengen jadi apa? kenapa kepikiran masuk HI? Kenapa kepikiran masuk HI? aku tuh sebenarnya pengen jalan-jalannya ya, karena image aku itu diplomat itu jalan-jalan terus gitu. Diplomat benar. Jadi Ternyata Mimpi-mimpi maba tuh. Diplomat. Iya kan mimpi maba HI semua kan diplomat. dan waktu itu anak-anaknya diplomat banyak juga di kelas aku gitu. Oh gitu? Iya, dan kayak ngelihatnya tuh kayak wah kayaknya enak ya jalan-jalan terus. Tapi waktu itu jujur ya, aku tuh kayak mungkin waktu masih kecil ya, masih naif gitu, kayak nggak mikirin soal negara sama sekali gitu loh, Bang. Iya. Kayak yang penting jalan-jalan. Jalan-jalan. Tapi katanya waktu itu- kecenderungan orang yang pilih HI memang jadi agak apatis sama kondisi dalam negeri sih katanya. Karena fokusnya keluar Karena negeri. fokusnya ke luar negeri terus gitu. Ada penyesalan di semester berapa masuk HI? Kalau penyesalan nggak ada ya. Oh, nggak ada. Cuman aku lebih dapat pelajaran besar itu sebenarnya kan ada kelas negosiasi ya, negosiasi, diplomasi dan yang lain. Jadi ketika kita punya interest, kita tuh sebenarnya bisa membicarakan itu kepada orang-orang terkait gitu, untuk mendapatkan apa yang kita tuju gitu misalkan. Entah itu dari interest kebijakan atau apapun gitu. Dan sebenarnya yang ternyata kepake banget itu tuh sekarang di kerjaan yang di Indonesia ini gitu. Oh, sekarang udah kerja di Indonesia. Sudah. Untuk perusahaan Institusi Pemerintah Jepang. Jepang juga. Jadi aku tapi ini aku lakukan untuk Indonesia juga gitu. Bentar ya. Tahun 2017 kelar doktor. Terus kerja selama Sampai 2023. sampai 2023. 2024 Maret. 2024. Itu bekerja untuk yang tadi lah tuh. Iya, Yang di Pemprov tadi. Iya. Pemprov tadi. Dan kota juga ada. Dan kota. Iya. Dan nggak kepikiran untuk pulang Enggak. ke Indonesia. Nah, Belum. terus kenapa akhirnya pulang ke Indonesia? Jadi tahun 2023 itu setelah haji ya. Jadi aku ikut haji dari Jepang. Karena kan langsung kan. Ya. Oh. Dari sini Nggak juga kalau di Indonesia langsung ke Mekah kok maksudnya. Nggak haji di mana-mana dulu sama. Enggak, kalau di Jepang nggak perlu ke Pondok Gede. Oh Perlu iya. manasik. Iya. Manasiknya di Nggak ada Sendai. Iya. 20 tahun lah. Jangan 20 tahun. Nggak nunggu 20 tahun ya. Nggak maksudnya langsung begitu daftar langsung. Langsung berangkat. Karena Iya, kuotanya ada Oke. kuotanya dan nggak ada yang pergi. Iya. Nggak Iya. banyak yang pergi. Iya. Jadi aku 2023 itu Haji. dan di situ kayak ada titik balik ya. Titik balik tuh kayak apakah aku akan terus bekerja buat Jepang gitu. Iya. Itu di mana pada saat momen apa di Arafah atau di Enggak sih, setelah itu malah. setelah hajinya? Oh, udah beres hajinya. Iya, sudah beres hajinya. Hari terakhir mungkin ya di Mekah itu. Kayak Kontemplasi. kok kayak aku ngapain ya hidup tuh gitu. Maksudnya ya oke, mungkin aku bermanfaat untuk muslim yang datang ke Jepang Iya. gitu. Tapi kayak masih kayak ada yang kurang gitu loh, Bang. Kayak apalagi nih yang bisa aku lengkapi gitu dari kekosongan ini tuh gitu. Iya. Apa coba aku pulang ke Indonesia, apa yang bisa aku lakuin gitu. Tapi kan negatif tuh udah datang terus ya dari Iya, teman-teman, iya. dari apa kayak aduh di Indonesia kacau gitu segala macam. Berantakan ya, berantakan Indonesia. Ini malah nggak akan ngenalin lagi deh, pulang ke Indonesia nggak akan ngenalin Indonesia lagi. Ini lagi masa pemerintahan siapa sih? udah ya. Tahun lalu, 2023 Oh tahun iya. lalu. Oke. Nah, terus kalau enggak adalah yang berhubungan sama Indonesianya gitu. Iya. Aku pengen ngelakuin sesuatu yang ada hubungannya sama Indonesia. Iya. Akhirnya aku apply ke career advisor gitu. Jadi ada career advisor, website dan juga consulting company juga di Jepang. Terus ada 2 ternyata aku diterima
aku langsung di offer kerjaan itu ada di 2. Yang pertama dari Kementerian Kesehatan Jepang. Itu ada organisasi yang mengirimkan tenaga tenaga perawat ke Jepang. Jadi itu organisasinya dia ada kerjasama EPA namanya, EPA. Waktu itu aku dapat dapat offer dari di Ginza kantornya. Di Ginza kantornya gaji besar banget, bonus. Berapa tuh? Sama lagi nanya berapa tuh. Aduh malu, aku gak mau Jadi sebutkan. ngirim perawat dari Indonesia ke Jepang. Iya, jadi ada kerjasama EPA ya, ada namanya itu. Jadi ngirimin kayak perawat, misalkan lansia atau apa sih namanya? Caregiver. Caregiver ya. Caregiver, ya. Caregiver. Dari orang Indonesia yang udah dilatih itu dikirim sana. Terus ada juga yang rumah sakit kalau nggak salah Iya. gitu. Jadi aku ngurusin kerjasama itu, tapi di Jepangnya, di organisasi Kementerian Kesehatan Jepang itu gitu. Nah itu kantornya di Ginza, di Tokyo, dan gaji oke semua. Mantep lah. Udah segala Head on lah pokoknya lah ya. Pokoknya kalau milih itu tuh kayak udah dunia tuh udah keambil semua lah. Di genggaman. Dunia sudah di genggaman. Tapi masih ada yang kosong. Tapi masih ada. Daerah yang mengalir daerah Indonesia. Belum keluar nih. Nah, Tadi dapat 2 offer kan? Satu lagi itu dari JICA. Sekarang yang aku itu Japan International Cooperation Agency. Ini juga dari kementerian di Jepang ya. Ini kementerian apa kalau yang ini? Kalau ini tuh Kementerian Luar Negeri. Oke. Kemenlu ya. Kemenlu ya. HI banget benar. Iya, oke. Tapi Jepang, Kemenlu Jepang. Apa tawaran dari Kerja sama apa nih? Jadi kalau di Japan Jaiko, International Jaiko mah adanya Giant ya? JICA. Jadi di Japan International Cooperation Agency ini tawarannya adalah untuk menjadi penghubung antara pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia dalam di case aku itu hibah. Jadi menghibahkan alat, terus support project dan yang lain-lainnya gitu. Alat apa misalkan? Gerbong, kereta bukan? Bukan, aku nggak di bidang itu. Karena ada section-sectionnya. Oh, kan? iya. Nah, aku tuh di bidang yang Pulpen. Siapa tuh pulpen nggak kepake di Jepang. yang berkaitan sama ATK dong. perusahaan Jepang. Jadi teknologi perusahaan Jepang ditawarkan ke Indonesia, misalkan, terus jadi hibah dan untuk pemerintah, untuk Indonesia gitu. Iya. Jadi itu menghubungkan itu. Gitu. Berarti untuk perusahaan pemerintahan atau untuk perusahaan apapun di Indonesia? Di Indonesia. Oh enggak, pemerintah. Jadi kita nggak boleh, kalau di case ini kita nggak ke perusahaan, tapi G2G ya. Iya, antar government ya. Betul. Dan sekarang aku satu-satunya project leader yang orang Indonesia. Jadi project leader tuh selalu orang Jepang. Betul. Tapi ditempatinnya di Indonesia? Iya. Oh. Orang-orang Jepang, project leader tuh di kantor aku ya semuanya orang Jepang ya. Kecuali aku satu sendiri yang orang Indonesia. Gokil. Ya, orang-orang yang project leader Jepang, dia juga lagi nih ada yang kosong. Kenapa gua harus di Indonesia? Apa yang kurang dalam hidup? Iya. Nah, tapi kalau yang tadi kan yang Kemenkes itu kan gaji besar. Iya. Kalau yang ini? Ya standar Jepang juga, tapi nggak sebesar yang itu. yang di Ginza ya. Tapi kenapa lebih pilih yang ini? Karena ya itu kerjaannya. karena ini berkaitan langsung sama pemerintah Indonesia jadi ya. lebih Dan ini mungkin akan bermanfaat banget buat orang banyak gitu. Kembali lagi human needs. Iya, human needs. Iya. Oke, misal ada pemerintah Jepang punya teknologi baru tentang printing. Misalnya ada. Nah, itu akan dihibahkan ke pemerintah Indonesia. Kan dia cuma dapat satu dong. Iya. Satu alat gitu. Satu alat. Nanti untungnya untuk Jepang apa? Kalau Jepang tuh sebenarnya aku nggak tahu ya apa ini bisa disebut apa enggak. Bisa lah. Iya. Ini karir orang nih. Bisa dong. Nggak bisa. Kan perusahaannya organisasinya terbuka kan ini. Jadi gimana ya? Yang bisa aja, yang bisa diceritain. Kan kayak, yang bisa diceritain. Yang bisa diceritain kayak aja. Misalkan ini tuh sebagai bagian dari memperkuat hubungan Indonesia dan Jepang gitu. Ketika kita saling bantu lah, kan banyak juga perusahaan Jepang di Indonesia kan, gitu. Toyota, Mitsubishi dan yang lainnya, pokoknya banyak sekali gitu. Dan kita
berharap kerjasama ini tuh bakalan terus panjang gitu, tidak ada konflik di antara dua negara itu gitu. Jadi apa yang bisa kita bantu untuk Indonesia. Oh ya itu aja udah, kerjasama aja. Nggak semua tentang untung rugi, Bang. Enggak kan waktu itu ada tuh yang hibah apa namanya yang pulpen? Bukan. Keyboard. Iya keyboard. Benar. Keyboard untuk tunanetra. Jadi ada perusahaan Korea yang ini bermasalah itu, bukan? Iya. Perusahaan atau pemerintah deh. Pokoknya melakukan itu udah jadi nih teknologinya. Dia mau coba di Indonesia gitu, dihibahin itu. Tapi tujuannya nanti kalau emang itu kepake ya beli dari Korea gitu. Apakah ini sama? Nanti kalau emang teknologi baru ini kepake di Indonesia, nanti juga menguntungkan orang Jepang dengan perusahaan-perusahaan yang punya teknologi itu. Indonesia beli dari situ gitu, mungkin nggak kayak gitu. Jadi kayak promosi juga sebenarnya tapi di depannya tuh promosinya nggak galak gitu, malah kasih dulu kasih gitu. Ya kayak gitu nggak sih? Itu pasti ada skema juga ya. Tujuannya misalkan jadi ada di International Cooperation Agency itu ada banyak skema ya. Ada skema yang misalkan grant aid dan juga technical cooperation, support dan yang lain-lainnya, dan juga ada menuju ke bisnis misalkan. Nah itu mungkin yang kata Cing Abdel itu ada beberapa memang yang dites di Indonesia dan apabila itu bisa dipesan di Jepang kayak gitu. Cuman kalau dilihat dari keuntungannya kayaknya mungkin nggak akan sesignifikan mereka jualan di Jepang ya. Karena kalau kita di pemerintah misalkan sama pemerintah satu, belum tentu itu juga dipromosikan secara luas kan penggunaan alat itu gitu. Jadi kayaknya lebih ke membantu jadinya. Lebih ke membantu ya kalau aku sekarang. Kok bisa begitu sih orang Jepang? Apa sih yang iya ada niat bantu, membantu segitunya sampai bikin JICA ini. Itu apa sih yang kalau kan udah lama di Jepang kan? Pasti ini terbentuk dari budayanya, mentalitasnya gitu. Apa sih yang bikin orang Jepang kayak gitu? Kan dia jajah kita kejam banget. Aduh ini gimana ya? Enggak, karena gue ke Jepang. Karena gue ke Jepang, umur-umuran gue tuh di doktrin Jepang tuh kejam. Ya dengan pelajaran sejarah segala macam gitu. Terus gue ke Tokyo. Tidak ada sama sekali kesan kejamnya. Ramah semua orangnya, bahkan membantu. Yang gue cerita, gue sampai dianterin jalan kaki ke tempat yang kita mau gitu. Nah itu maksudnya tumbuh budaya kayak gitu kayak gimana ya, pendidikannya atau apanya sih? Iya dari pendidikan sih kalau menurut aku, karena Jepang itu selalu mengutamakan kedamaian ya, peaceful. Jadi kita tuh jarang banget orang Jepang berantem di pinggir jalan gitu atau teriak-teriak. Padahal sering mabuk ya? Iya, tapi dia jarang berantem Aneh dan juga. Aku juga kaget gitu waktu pertama kali ke Jepang betapa peacefulnya ya kalau misalkan di Jepang itu gitu. Nah, jadi di pendidikannya itu kita tuh nggak boleh kalau bisa jangan berkonflik sama orang-orang gitu. Itu mungkin itu mentality yang mereka coba bangun dari kecil ya gitu. Iya, mungkin ya. itu perubahan yang dibanding dulu pas masih zaman penjajahan. Iya. Emang kalau diceritain kan lebih kejam memang. Iya. Pas penjajahan ya, dibanding Belanda malah biasa aja. Jepang kayaknya yang serem bener gitu. Mungkin ada reformasi ya, reformasi dari mentalitas itu sendiri gitu. Revolusi mental. Wah, itu mah program Pak Jokowi. Bukan ya? Bukan program Jepang revolusi mental itu. Tahu kan Pak Jokowi? Siapa tuh? Presiden kita. Oh ya tahu. Iya. Tahu. Tanggal berapa nih tayangnya? Ini tanggal berapa sih? Tayang? Setelah ini 19. minggu lagi. Oh, udah bukan presiden kita berarti. Udah ganti. Sekarang tanggal berapa? 20 Oktober. Ya. Mantan presiden kita. Oh iya. Mantan presiden kita Jokowi. Iya. Berarti ini udah berapa lama di Indonesia? Udah 5 bulan ya. Oh baru banget ya? Baru. Tapi kok lancar bahasa Indonesianya? Kan orang Bogor. Iya, aku Sunda banget. Kalau mau Sunda juga nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, Apa? Nuhun. Sunda. Iya. Jadi ternyata bisa ini ya, hubungan internasional, tapi sangat jarang sih kita temukan ya. Hubungan internasional terus masuk ke S2, hubungan internasional, S3 masih ada hubungan internasional.
kerjanya juga aplikatif gitu ininya yang langsung Tentang ke hubungan internasional, tentang ya. hubungan internasional gitu. Iya, iya. Di sini berarti kantornya isinya orang Jepang, apa orang Indonesia? Ada orang Indonesia. Orang Indonesia itu berapa ya? Mungkin sekitar orang Jepang 30-an. Banyak ya. Iya, karena kan project leadernya orang Jepang semua kan. Nah, ini Dan itu di sini semua. Iya, dan itu didanai oleh pemerintah. pemerintah Jepang, betul. Oh, project leadernya di sini. Kirain ada yang di sana juga. Ada, di sana juga ada pusatnya. Jadi di seluruh dunia ada cabangnya. Jadi ada JICA Indonesia Office, ada Malaysia Office, Chinese Office misalkan. Oh, yang di sini project leadernya kebanyakan orang Jepang. Emang orang Jepang semua. Orang Jepang semua. Jadi Kecuali- tahun ini baru case-nya baru aku orang Iya. Indonesia yang Ada berapa project leader? wah banyak sekali ya. Mungkin sekitar 30 orang lebih kali ya. Project Itu leadernya semua itu. berarti tadi orang Iya. Jepang 30. Kan ada kita dibagi 3 section ya. 4 section gitu. Yang ngurusin MRT, perkeretaan, jalan dan yang lainnya. Terus aku bagian hibah ya, dan private partnership sama perusahaan Jepang. Terus ada juga yang bagian pendidikan dan yang lain-lainnya gitu. Ngasih uang nggak? Ada nggak? Ngasih uang ke pemerintah? Bukan, iya ngasih uang. Hibahnya itu dalam bentuk uang. Enggak. Kalau Semua alat hibah ya. barang. Iya. Atau gedung ya. Misalkan gedung, pembuatan gedung waktu itu ada baru selesai ini BAST-nya di Tomohon Michino Eki. Jadi kayak tempat untuk jualan para petani gitu. Kita buatin gedung untuk para petani. Termasuk biaya pembuatan gedungnya. Iya, betul. Oh. Rumah bisa nggak rumah-rumah gitu? Tiba-tiba nggak? Udah rumah kan ya? government to government. Ah, Iya, Bukan jadi orang. iya kan saya juga Indonesia, bagian dari Indonesia Iya. ya. Terus ini kayak contohnya itu di PDAM Makassar ya. Jadi kita kerjasama sama PDAM Kawasaki City, Kota Kawasaki sama PDAM Kota Makassar bekerja sama untuk menurunkan tingkat kebocoran air di Kota Makassar karena itu lumayan tinggi ya. Jadi kita ngecek kenapa tingkat kebocoran tuh tinggi sekali di Makassar. Terus kita bantu kayak analisa dan juga kita bantu alat-alat ini yang biasa dipakai di Jepang gitu. Oh, dari kota Kawasaki. Kota Kawasaki, PDAM-nya Kawasaki. Kenapa PDM-nya Kawasaki? Karena dia yang paling bagus. Dia bagus di Jepang memang. Ninjanya juga bagus tuh. Kawasaki. Kawasaki. Ninja RR, Ninja RR. Iya dong. RR. Kawasaki kan. Kawasaki Ninja ya. Oh, jadi dia yang PDAM-nya bagus lah di Jepang tuh Kawasaki. Betul. PDAM Kawasaki, terus ada juga Yokohama. PDAM Yokohama Ban, itu sama Ban Yokohama di sini. sama Medan. Kerjasamanya sama PDAM Medan. Terus nanti ini insya Allah selanjutnya ada Osaka sama Jambi. Kota Jambi gitu. Tapi belum itu belum. PDAM-nya. PDAM-nya. Yamagata. Kucing gue tuh namanya. panggil Yamagata, ada 2. Ala Tokyo. Tokyo sama Tokyo. Yamagata. Iya, Tokyo. Kucing baru Tokyo. Jepang banget emang. Oh, Cing Abdul suka Jepang. Banget. Oh. Iya. Banget ya. Bisa bahasa Jepang nggak, Cing? Bisa keluarin dong. Nggak bisa. Keluarin dong. Nggak bisa Nihongo. sama sekali. Nihongo. Nihongo negesimasu. Kan udah semuanya udah ada di genggaman. Mau ngapa-ngapain. Iya. Mau ngapa-ngapain tinggal ditunjukin aja, selesai. Nah, ini kalau yang kayak begini yang nyari dari JICA atau dari Indonesia yang Minta. kasih proposal ke JICA. Ada 2 ya, ada yang pemerintah yang request, pemerintah sini, ada yang pemerintah sana yang emang udah punya hubungan sama PDAM, misalkan kayak Kawasaki City dan Makassar City, dia udah punya hubungan sebelumnya dan masuk ke program JICA, terus dibantu lewat program JICA kayak gitu. Jadi ini sekali lagi ya negosiasi gitu. Jadi ada government request, ada proposal request. Government request itu yang dari pemerintah Indonesia, misalkan request apa, nanti kita bicarakan gitu. Banyak nggak tuh requestannya? Lumayan ya, lumayan. Dan ada semua? Maksudnya bisa Cocok, ya. cocok semua nggak itu? Dengan teknologi yang dimiliki Jepang. Kalau selama ini teknologi yang dibawa ke Indonesia memang yang Yang diperlukan. pemerintah rasa itu cocok untuk dibawa ke sini. Karena kalau misalkan itu teknologi atau metodenya nggak cocok, nggak ditanda tangan perjanjiannya sama pemerintah Indonesia gitu. Oh, iya. Jadi pemerintah Indonesia akan melihat kayak misalkan kayak contohnya yang PDAM Makassar itu kan sama Kementerian PUPR ya. Perlu nggak PDAM Makassar tuh program ini gitu. Kalau dirasa memang perlu dan yang lainnya ya ditanda tangan baru kita mulai proyeknya. Jadi nggak bisa Cing kita tiba-tiba masuk konstruksi bikin bangunan gitu. Kita harus lapor terus semuanya ke pusat gitu. Oh, iya. Gundam gede, misalnya mau bikin Gundam gede bisa dong.
Kan udah nggak Buat dipakai yang di apa? Jepang. Kan di Tapi- Jepang ada yang dipamerin tuh yang Gundam gede, yang 1:1. Ya, Kalau udah selesai kan bisa dihibahin ke sini siapa tahu. ya. Ditaruh di Monas gitu. Kesenian nggak ada kalau di JICA ini. Tapi dia kan alat bentuknya. Iya, Iya, siap. kalau aku lebih ke itu sih support metode, alat gitu. Senian belum denger ya. JKT 48. Oh, Bukan Itu itu dari bukan. Jepang juga. dari Jepang juga ya. Dari Jepang. Dari AKB deh. Dari Iya. AKB 48. Kalau yang MRT apanya? Yang bagian apanya tuh yang Kalau di- MRT mah memang yang bikin Jepang. Iya, tapi dari JICA ini kan sekarang udah jalan nih. Si MRT mungkin kan ada maintenance segala macam gitu. Pelatihan ininya ya. Pelatihannya itu dari JICA juga. Kalau MRT ini karena bukan aku project leadernya, aku belum nggak terlalu bisa jawab ya, Iya. King. Tapi itu MRT kan loan ya sebenarnya. Pinjaman. Itu pinjaman gitu. Iya, Tapi iya. aku nggak bisa komen lebih lanjut soalnya. Iya, kalau itu kan bukan barang hibah, barang baru. Itu kan emang dibikinin gitu. Kalau kita kan yang hibah dari Jepang tuh KRL, gerbong-gerbongnya. Beli juga itu. Ya tapi maksudnya bekas, Oh iya. bukan baru. Iya. Tapi iya. hibah juga banyak yang Ada barang yang hibah baru juga? kok. Oh, ada yang baru juga? Nggak selalu. Hibah tuh nggak, malah kalau yang aku pegang ini hibahnya nggak bukan yang bekas-bekas. Oh baru. Baru teknologi memang yang Jepang punya, terus mau diaplikasikan di Indonesia. Karena kadang kayaknya cocok nih gitu. iya, kadang kayak contohnya ini nanti di Mesa ya, di Pulau Mesa itu kita ada support untuk filter air. Jadi Pulau Mesa tuh dekat Labuan Bajo. Besok aku ke sana sebenarnya. Itu tuh ada 2.000 orang di pulau itu dan sumurnya tuh asin. Oh. Air sumurnya. Orang-orang tuh nggak bisa minum dari Iya. air sumur itu, harus beli dari Labuan Bajo. Nah, kalau beli itu kan costly banget ya, Iya. karena speedboat dan yang lain juga Iya. mahal gitu perahunya. Jadi kita dapat hibah dari Jepang untuk filter air ya, filter air RO membrane filtration system. Tapi salinasinya kan berbeda ya Indonesia Jepang. Jadi harus dimodif sedemikian rupa untuk bisa dipakai di Pulau Mesa Pulau itu Mesa. gitu. Jadi kalau bekas nggak bisa gitu. Jadi harus bikin spesifikasinya sesuai Indonesia. Berarti itu udah dipakai di Jepang si filternya ini. ada. Ada daerah yang make dan kayaknya bisa nih dipakai di Pulau Mesa juga. Betul, itu perusahaan ya, dari perusahaan gitu. Hibah tapi ini. Itu hibah ya. Makanya dibutuhkan orang-orang yang punya ilmu tentang human needs, basic human needs. Nah, Sehingga yang kayak gini-gini jadinya diprioritaskan. ya Ya kan, jadi mungkin nggak kepikiran sebelum ini kali ya. si filter itu. Karena tidak ada orang kebijakan yang punya basic, punya ilmu basic human needs mungkin ya. Masuk orang kayak Mbak Aziza ini jadinya implementatif ke bawah-bawahnya gitu. Nah, kalau secara biaya, biasanya satu proyek itu yang paling mahal hibah pernah berapa? Cuman kita nggak dalam bentuk uang ya. Uang, ya. Nah, tapi Iya, iya. kita ngasihnya, kita beli teknologi perusahaan Jepang gitu. Jadi kita kasih uangnya ke perusahaan Jepang itu sendiri. Oh. Yang mau produksi mesin itu. Betul. Karena perusahaan kan swasta. Betul. Dibeli sama pemerintah Jepang Pemerintah untuk Jepang. dihibahin ke pemerintah Indonesia. Indonesia. Oh. Tapi kita juga tetap mendampingi ya, karena kan Iya. kita G2G ya kerjasamanya gitu. Jadi misalkan perusahaan ini ingkar, pemerintah Indonesia bisa, maksudnya laporan ke kita juga gitu. Berarti kayak besok nih kan mau ke sana, Iya. ke Pulau Mesa itu. Ke Mesa, ya. Filter itu. Iya. Berarti dari perusahaan, dari Jepangnya ada yang datang juga Ada, nih. ada, 2 yang orang. bisa ngerti masang filternya itu. Betul. Nanti 2 orang. Kemarin kan udah kemarin datang mungkin berapa orang ya? Banyak kemarin. Tapi besok itu 2 orang sama translator ya, ada yang untuk filtration system. Nah, kita itu bukan hanya ngasih, Bang, ini bagusnya sih Jepang kalau menurut aku. Tapi juga diajarin gimana cara Makanya. make, terus kita Perawat, udah ya. bikin Maintenance-nya. maintenance-nya 20 orang. Kita udah ngumpulin 20 orang dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi kita akan serahkan ke BUMDes. Nanti dari 20 orang ini harus bisa memanage alat ini dari mulai maintenance dan lain-lain. Kalau ada kerusakan harus bisa beli sendiri gitu. Jadi kita kasih skemanya dan yang lainnya, kita kasih pelatihan. Mudah-mudahan setelah ini ya, karena ini kan baru datang ya alatnya. Jadi ketika alat itu rusak, nggak ditinggalin gitu aja gitu. Tapi Bisa kalau bisa sih harus bisa dibenerin, karena ini tuh pulaunya benar-benar dikelilingi laut aja gitu, dan dan jauh juga dari Labuan Bajo gitu. Jadi kita juga ngasih program JICA ini, ngasih pelatihan, mudah-mudahan bisa berhasil ya ngasih pelatihan itu gitu. Jadi mereka bisa survive sendiri gitu.
Pelatihannya pun gratis semuanya. Iya, semuanya dibiayai. Semuanya dibiayai. Biar bisa ini sendiri ya. Kalau Iya, iya. udah nggak ada ini. Sampai seberapa sih biasanya, seberapa lama sih kemudian dilepas kayak fasilitas ini terus dilepas ya di Ke orang yang ke rakyat. Biasanya 2-3 tahun ya, Bang. Jadi kita ada lama juga ya. perjanjiannya dengan pemerintah Indonesia. Biasanya kalau proyek aku 2-3 tahun. Jadi 2-3 tahun ada yang balik lagi ngecekin sebelum akhirnya dilepas Oh, atau setelah gimana? itu enggak, kita setelah itu penyerahan langsung aja gitu. Kayak contohnya kayak bangunan petani itu, ya udah kita kasih ke Kementerian Pertanian masuknya gitu. Oh, udah aja habis itu lepas. Iya, tapi berarti setelah itu yang maintenance di perjanjian itu tertulis ya Kementerian Pertanian yang akan maintenance itu gitu. Oh, yang karena baru sih ya 5 bulan. Maksudnya tahu nggak di yang pernah berjalan dan lama akhirnya tetap apa gimana sih cara nanyanya ya gue? Misalnya Tetap gini. kepake alatnya. Tetap kepake alatnya. Kadang-kadang kan ada tuh kemarin Ini Pulau Mesa. Iya, ini Pulau Mesa. Ah, kayak gini bentuknya. Betul. itu apa tuh? Tenaga matahari. Iya, itu PLN, dari PLN. Panel dia. Oh, Surya Paloh. surya panel. Oh, Surya Panel. Surya tadi. panel. Salah dengar Iyang tadi ngomong. Enggak, panel sama palo. Tadi dia ngomong apa, sih, Yang? deket. Panel. Surya panel, apa tadi dia ngomong? Palo. Surya iya. Paloh tadi gue Iya, denger iya. aja. Iya, Kacau iya. sih Iyang nih emang. Ada berapa Kayak lama? gini pulaunya bener-bener. Kayak ada pemukiman di atas laut aja Betul, gitu ya. betul. Ini kayak perahu aja gitu. Dan 2000. 2.000 orang lebih, iya. Wah, Lo hilang kok langsung hilang gambarnya. gambarnya. Nah, itu kan Kesenggol kabelnya. Nah, kesenggol kabelnya. Kabelnya. Nah, kemarin tuh kita datang sama Kementerian PUPR juga gitu. Jadi saya harap mungkin setelah ini kita harap maksudnya itu udah inisiasi baik ya dari pemerintah Indonesia gitu untuk sama-sama mungkin nanti akan bisa lebih diperhatikan juga. Ini apa? Tahu nggak orang-orangnya ngapain ini? Nelayan. Nelayan dia. Oh, nelayan. Kalau dari kan berarti mendarat di Bajo nih, kalau naik pesawat. Iya. Dari Bajo ke sini berapa lama? Kalau speedboat itu 30-40 menit ya. Oh, 30 menitan. Iya. Tapi speedboat dan itu sehari speedboat tuh bisa kalau kita rental ya 4 juta sampai 7 jutaan gitu. Kayak mahal ya jadi. Mahal. Iya, karena iya. kalau pakai mungkin bisa pakai perahu ikan gitu, kayu, tapi lama banget pasti. Iya. Nggak Karena- sekencang skip speedboat. Betul. Berenang berapa lama? Siapa tahu. Ngambang. Ya tergantung kalau ditarik speedboat ya 40 menit juga. Ditarik. Ditarik Itu mah nggak speedboat. berenang namanya. Iya. Tapi Oh, ini begini Pak pulaunya. Kadesnya ini namanya Pak Kades Mustamin ya, yang selalu kontakan sama kita tuh benar-benar Kades yang amanah sih menurut aku. Karena beliau sangat memperhatikan warganya. Betul. Gimana nih caranya untuk Iya. bisa ngasih kayak tadi contohnya air Iya. bersih dan yang lainnya. Kalau kasus Pulau Mesa ini taunya dari mana? Di sana butuh? Apa dari mereka yang propose ke pemerintah? Kita 2017, jadi ada survei Oh. perusahaan Jepang di pulau ini. Oh, terus ketemulah kalau airnya. Iya, salinasinya tinggi dan kalau misalkan kayak berubah-ubah dan itu naik terus, Mas. Apanya? Yang ke Makin asinnya? Makin asinnya. Oh. Itu naik terus hampir setiap tahun ya. Habis itu akhirnya masuk proyek JICA lagi. Survei itu juga sama JICA didanai. Tapi waktu itu kalau survei itu kan biasanya nggak tanda tangan dengan pemerintah Indonesia ya, karena lebih riset gitu. Iya. Nah, terus gimana caranya untuk kita masukin filter air itu kan harus ada persetujuan dari pemerintah Indonesia. Baru di situ Iya, kita iya. masuk juga gitu pemerintah. Tapi pas banget ya, sebelahnya ada bukit tinggi, Iya. ditaruh Itu apa tuh yang tanah lapang itu? solar panel. Oh, itu sepak bola, lapangan sepak bola. Iya, lapangan aja. Oh, Itu lapangan. satu-satunya lahan terbuka di sana. Ya itu soal kalau lihat dari atas Sisanya tadi kan nggak ada udah lagi. padat banget Padat pemukiman banget, ya. Betul. Lu udah pernah ke Bajo belum, Bang? Belum gue. Ih, bagus banget pantainya, gila ya. Ajaib tuh ngeliat lautnya kok bisa Terus? sebiru itu. Bening ya? Pernah sih ada obrolan kenapa nggak keluar aja dari pulau gitu. Ya. Mereka gitu ya, Tapi pindahin. dari segi suku aja mereka berbeda gitu dengan Oh. yang lain. Jadi dan ke Bajo kan terlalu mahal kan untuk harga tanah sekarang. Jadi mereka tuh nggak bisa kemana-mana gitu. Oh, jadi beda suku ini Beda sebenarnya. suku, beda Budayanya juga beda pasti. Iya, Iya, betul. iya. Kalau pikir-pikir kok bisa ada orang di situ ya awalnya gitu Iya, dari zaman awalnya dulunya. gimana, aku juga dari kayaknya zaman dulu. harus, iya. Dan pasti ada kucing di situ. Ada kucing nggak? Aku nggak lihat ya. Iya. Karena saya kayak ke Pulau Pramuka ada kucing. Dari mana dia? Banyak lagi. Aku Di nggak Pulau ngeliat kucing Kayaknya ya. ada kucing deh. Coba Mbak, nanti kalau Iya, kesana nanti lagi besok- besok ya. besok aku Perhatiin lihat ada ya. kucing apa nggak? Biasanya Tanyain ada. dari mana kucingnya? Di Dibawa berarti sama orang yang suka Dulunya kucing. ya? Iya. Akhirnya jadi beranak, jadi kucing pulau dia. Nggak Iya. bisa kemana-mana juga.
Iya. Iya, itu Jadi selama 5 bulan ini proyek apa aja yang udah yang sedang atau udah lagi dipegang. Yang tadi ya PDAM Makassar, PDAM, ya. terus ada juga Pulau Mesa. air juga. Terus Oh ya, air ada sama ya. juga ini pendidikan di pulau terpencil, jadi pendidikan digital. Jadi kita ngasih contoh kurikulum Jepang untuk diaplikasikan di sekolah-sekolah Indonesia. Dimulai di Manggarai sih, Tangerang ya, pilotnya di Tangerang, terus diituin ke Manggarai dan yang lain-lainnya. Jadi itu tuh kayak kurikulum, contohnya tidak membuang sampah sembarangan. Terus kalau di Manggarai ini Penting itu. menjaga komodo misalkan, Iya. karena kan Manggarainya bukan stasiun Iya, ya, iya, Bang. iya. Disangka di Manggarai ada komodo di stasiun Manggarai. Manggarai, Serem ya. juga. Gitu. Gue nggak Karena mikir stasiun Oh enggak ya? tadi ya. Enggak, gue takut aja ada yang Iya. mikir. karena Gue pikir stasiun sih tadi. Karena biasanya ngomongnya Manggarai sama Tangerang. Tangerang. Iya. Ya, ini. beda-beda. Baru pas ngomong komodo, di Manggarai ada komodo. Oh, iya. Orang desek-desekan di stasiun, pantesan desek-desekan lari ada komodo. Itu apa tadi? Sorry, Manggarai sama Tangerang bikin apa? Oh, pendidikan yang tadi. Pendidikan digital. Jadi kita bikin Jadi kurikulum yang digital. dihibahkan apa kalau gitu? Kurikulum. Kan nggak ada benda, apa ada bendanya? Enggak selalu benda. Oh, Ada iya, soft nggak selalu skill benda ya. juga, Iya, iya, iya. pelatihan, metode gitu Iya. juga. Karena katanya gitu ya di Jepang kalau anak-anak SD-nya gitu yang diajarin bersihin rumah. Betul. Lebih Milah ke- sampah. Bantuin Betul, orang tua, betul. buang sampah yang lebih yang kayak gitu katanya yang ditekenin ya. Jadi kita ngajarin dari SD ya di Iya. sini, dan ini kurikulumnya sudah disahkan oleh Bupati ya Manggarai Barat itu untuk Iya. dipakai di sekolah itu. Dan Bagus. karena waktu kita kecil mungkin nggak ada secara khusus tentang lingkungan ya. Nggak ada. Nah, itu tuh kalau di Jepang itu sebagai satu kewajiban ya. Aneh. Kayak contohnya Aneh, negara aneh Jepang. Itu ngapain? Buang sampah wajib, aneh. karena kan kasus masalah sampah di Indonesia kan itu terus ya maksudnya. Tenang, udah ada Pandawara Group. Oh, udah ada. Orang udah santai kok buang sampah ke sungai, ada Pandawara Group kok. Ntar yang bersihin. Oke. Oh iya, kalau di Tapi sana emang mah sampah tuh kemarin gue ada acara nih di Sampah? Jogja Oh, iya. tentang sampah. Iya. Anak SD lah, pintar banget anak SD. Udah ngirim surat ke mana ya gitu ya, ke Jepang. Presiden Amerika. Bener. Beneran Dia ngirim surat. Dia ngirim surat ke Presiden Amerika. Isinya? Gara-gara dia main ke tempat sampah terus lihat banyak plastik made in USA, made in itu. Oh, dia nyuratin kenapa sampah lu sampai sini. Kenapa sampah lo sampai ke sini gitu, disuratin, dijawab sama Duta Besar Indonesia. Kita akan kurangin lah 50%, dikurangi tuh 50%. Akhirnya dia jadi aktivis lingkungan, khusus masalah plastik dan sampah lah. Kata anak ini namanya Nina. Nah, kata Nina, sampah yang ada di TPA itu 70% harusnya tidak di situ. Oh, harusnya? Harusnya 70% udah bisa harusnya udah dipilah-pilah sehingga sampah yang di TPA itu bukan sampah organik. Oh, yang organik udah diolah. Udah harusnya. diolah segala macam. Jadi penumpukan sampah itu tidak akan terjadi kalau dari kecil kita udah diajarin untuk milah-milah. Iya. Memilah-milah itu. Jadi 70% sampah yang ada di TPA itu sebenarnya bisa kita Minimalisir, kurangin. iya. Tapi kan kita nggak pernah belajar Diajarin, gituan. Nah, di benar. Jepang Betul. diajarin. Ini salah Iya satu sih. proyek yang aku pegang Iya. juga gitu. Gua waktu pertama ke Jepang juga bingung sih buang sampah. Pilah-pilah. Ribet banget ini nih. Gimana nih? Terus mereka nggak ngambil loh kalau ada kecampur. Di waktu dulu Maksudnya? aku di apartemen aku, kalau misalkan ada sampah plastik tapi Naruhnya di- plastik naruhnya di yang sampah biasa, itu nggak diambil sama tukang sampah dan itu bisa disuratin. Oh, tukang sampah nggak mau ngambil. Nggak mau ngambil. Jadi pas dia ngambil, oh ini bukan di sini harusnya nih. Jadi Terus kayak jadi dia? oh ini kecampur Iya. gitu. Terus jadi nanti dicari alamat, kan kadang suka ada ya alamat Si dari yang- box atau apa gitu. Iya. Itu nanti kita yang disuratin gitu. Kenapa kamu tidak pilih-pilih Iya. sampah? Itu ketat banget. Di sini udah diajak ribut tukang sampahnya tuh. Tugas lu kan ngambil aja, kenapa sih? Iya. Ribet banget Ya, dia. di Jepang kayak gitu. Iya ya. benar sih, milah-milah sampai bingung dulu saya pertama kali ke Jepang kayak ini gimana milah-milah mau buang aja sampai Iya. bingung kita. Iya. Kadang di sini kan kita udah mulai ya. Udah berapa tahun terakhir kan mall-mall juga udah dipisah-pisahin. Cuma saya curiga kalau di sini pas diambil barang juga. Sama ya. Oh. Iya, jadi maksudnya kita Barangnya. pas buangnya udah pilah-pilah nih. Karena banyak juga saya dengar orang yang secara mandiri di rumahnya dia udah milah-milah sendiri, tapi kan tukang sampahnya ngambilnya Iya. Iya. dipilah nggak? Kita kan nggak tahu, belum pengelolaannya kan kita belum segitunya gitu. Jadinya tahu dah. Iya. Ini dari SD udah diajarin. Jadi nanti bakal ada kurikulum itu. Iya, kalau Di ini SD. kurikulumnya di SD. Kenapa dipilihnya itu? SD di Manggarai di Tangerang. Jadi
kita kan juga kalau misalkan tiba-tiba masuk ke SD yang nggak pernah ada kerjasama sebelumnya gitu, kayak iya. kan agak susah ya, Bang. Siapa nih tahu-tahu? Siapa nih tiba-tiba gitu. Jadi mau kita ngajarin memang buang sampah. Nah, makanya. Jadi counterpartnya memang yang udah udah kerjasama sebelumnya, for example, atau NGO kayak gitu. Soalnya kalau di sini anak SD nggak diajarin buang sampah gitu. Kita diajarin naik motor. Iya, itu emang kita. Iya, bertiga. Umur 9 belum bisa naik motor, malu Mbak kalau di sini Mbak umur 9. Apa kata tetangga? Aku nggak mau komen ya. Apa kata tetangga? Apa kata tetangga? Motornya kan motor Jepang. Yang diambil dari Jepang adalah naik motor dari kecil. Ini motor Jepang. Buang sampahnya nggak ditiru. Padahal di Jepang nggak ada anak kecil naik motor. Aduh. Motor juga jarang ya sebenarnya. Iya, motor jarang banget di Jepang ya. Sepeda banyak. Iya. Sekalinya motor agak gede gitu, motor gede. Motor bebek nggak ada. Nah ini udah lama di Jepang, kerja di Jepang, dapat pendidikan di Jepang. Dari master ya tadi kalau kita lihat ya, di kampus yang sama ya. Betul. Jadi total berapa tahun di Jepang? Lebih dari 8 tahun ya. Lebih dari 8 tahun. Dari 2011 akhir ya. Ini yang sering saya tanya ke orang yang udah lama tinggal di luar negeri. Mimpi udah bahasa Jepang belum? Kalau tidur. Iya, kayaknya udah deh. Pernah sih. Iya kan? Tuh, kayaknya udah tuh, Bang. Bahasa Jepang. Gue selalu nanya tuh orang yang udah lama Lucu tinggal ya? di luar negeri, mimpinya udah bahasa negaranya belum? Pernah. Iya kan? Mimpi udah bahasa Jepang pasti. Iya. Iya. Karena udah terlalu lama tiap Tapi hari. tetap cinta Indonesia kok. Tapi Iya. nggak mau pulang awalnya. Tapi kan tadi ada kekosongan. Kosong. Ada kosong. Ada kosong. kosong. Apa yang bisa melengkapi Iya. jiwa ini? Iya. Iya. Ya Indonesia lah. Indonesia, benar. Iya. Jadi tetap walaupun kerjanya perusahaan Jepang kan tetap ada hubungan dengan Indonesia. Menghubungkan. Iya. Bahkan ini berguna banget. Kalau ada yang bisa diterapkan di Indonesia, budaya apa sih yang bagus dari Jepang buat peningkatan? Dari Mbak Aziza pribadi. Dari Iya, apa yang pengen banget harusnya orang Indonesia gini juga nih. kayak gini juga Semua. gitu. Ngomong Jepang? Enggak Enggak sih. Enggak. Kayak mungkin lebih menghargai privasi orang-orang ya. Itu benar. Lebih menghargai sesama lain. Kayaknya kalau menurut aku ya, bukannya di Indonesia itu pada nggak sopan ya, bukan kayak gitu, tapi dari sisi kayak saling menghargai itu menurut aku kadang misalkan kayak lagi antri serobot gitu. Iya. Atau kayak buang sampah sembarangan. Setuju. Misalkan gitu. Terus misalkan apalagi ya kalau yang aku kadang suka kepo misalkan ya privasi kayak, lagi tuh balik tuh. kayak Iya. misalkan kok belum punya anak, kok belum ini kayak Iya. gitu. Iya. Menurut aku ketika kita udah saling menghargai, kita bisa lebih fokus ke hal-hal yang justru bermanfaat gitu. Iya. Jadi nggak fokus ke Nggak fokus ngomongin ke- orang, iya. nggak fokus ke apa. Betul. Tapi seru nggak? Tapi budaya kita tuh gotong royong lah. Kan gotong royong bukan berarti ngomongin orang, Mbak. Bukan, maksudnya pada saat kita pengen gotong royong, kita otomatis kita harus tahu apa yang terjadi sama Orang Orang itu. itu ya, benar. Mungkin ya dari awal nih kita udah di Jangan-jangan gotong royong udah salah dari awal. Harusnya jangan gotong royong kali. gotong Gotong royong mungkin tanpa iya. kepo, gitu. Nah, mungkin ya. mungkin ya. Mungkin ya. Gotong royong tanpa kepo gitu. Iya. Bantuin orang tanpa mau tahu Iya. kenapa lo sampai kayak begini, kan gitu nanya lah. Tapi di satu sisi kadang suka ada kasus yang kayak ini loh, misalnya ada orang rumah, dia ternyata di rumah udah berhari-hari nggak makan. Cuman orang pada bilang, tetangganya kemana? Kok nggak ada yang nanyain? Di satu sisi ada yang gitu juga gitu. Tapi kan dibilang jangan kepo juga. Ada gitu juga kan sering tuh, ada kasus-kasus yang orang ada nenek-nenek udah tua banget di rumah sendirian. Terus tetangganya nggak ada yang nanyain. Nah, itu nggak ada jadi yang ngasih kewajiban makan. kalau di Jepang itu jadi kewajiban pemerintahnya. Untuk Dinas sosialnya untuk ngecek. Jadi kalau di Jepang misalkan kayak nenek-nenek tinggal sendiri Iya, dan lain-lain itu udah didata tuh ya? ada datanya. Jadi ada yang ngecekin setiap hari. Bahkan orang lahiran, dia misalkan lahiran sendiri, suaminya kerja, itu udah ada yang data. Jadi perawatnya nanti datang ke rumah. Kamu butuh apa yang itu kayak gitu. ini beneran nggak sih ada negara kayak gitu atau itu cuma Ada kan? imajinasi Mbak Aziza aja sih? Enggak, itu Emang ada negara sempurna Ada gitu? Jepang. Basic Sempurna gitu. human need. Gitu. Basic human need. Iya, kalau orang membuat kebijakannya mengerti basic human need, nah itu yang akan dilakukan lah. Terlalu baik kayaknya negaranya deh ke orang.
kurang tahu ya kalau itu. Iya emang baik, kan emang baik benar. Baik ya. Berarti untuk nenek-nenek yang tinggal sendirian di Indonesia pindah ke Jepang aja. Ya. Lebih ditolong. Saya juga. Cuma Sama sebenarnya Dinsos- ini kan sama Dinsos Tokyo nanti. akhirnya berguna juga buat negaranya lah. Maksudnya Iya. kualitas Hidupnya. SDM-nya bagus. Iya. Kualitas SDM-nya bagus, otomatis akan membuat negara itu jadi bagus. Iya. Jadi ya muter-muter gitu aja. Dan gitu. umurnya kayak panjang-panjang ya di Jepang ya. Betul. Dia karena medical sistemnya udah bagus banget ya. Iya. Kayak kita pakai national insurance kayak BPJS seperti itu, tapi semua orang sama BPJS gitu. Jadi nggak ada Kelas-kelas nggak ada. kelas-kelas nggak ada. Jadi setiap orang ada kalau yang di perusahaan, tapi itu punya nasional juga, punya organisasi yang diawasi oleh negara gitu. Tapi kalau yang punya nasionalnya udah sangat bagus gitu. Iya umurnya pokoknya udah sampai tua-tua orang-orang. Jadi Masih pada mau- kerja lagi. Iya, Iya kalau kan, kita tuh. tiap hari mau ke klinik aja nggak akan ditolak gitu. Oh. Nggak ada batasan umur kerja juga di sana ya? Sekitar mungkin aku kurang tahu ya, tapi aku sering ngelihat kayak contohnya supir tuh udah Tua-tua. udah sangat-sangat iya, tua. bener. Bersihin-bersihin Maksudnya kan udah toilet. pernah ya, Pak? Iya, bersihin toilet tuh Iya. nenek-nenek. Biasanya mereka yang itu karir kedua. Jadi ada namanya karir kedua. Misalkan karir pertamanya tuh mereka di perusahaan. Oh iya dari muda sampai tua gitu. Terus pensiun kan, pensiunnya misalkan 60 tahun, 65. Setelah itu mereka apply lagi untuk kerja di yang lebih ringan ya, kayak Iya. contohnya tadi bersih-bersih atau di tempat makan dan yang lain-lainnya. Dan emang karena masih pengen kerja ya orang-orang itu ya. Masih pengen kerja dan iya sebenarnya mereka udah dapat pensiun ya. Iya, Karena iya. kan pensiunnya itu bukan cuman ASN ya di Jepang itu. Tapi seluruh orang Jepang yang kerja di Jepang itu pensiunannya nanti dapat setiap bulan. Setiap bulan juga dapat. Betul. Jadi sistemnya bukan pesangon ya, sistemnya seperti itu. Tapi mereka berarti emang mereka aja yang masih pengen kerja aja gitu kan Betul, daripada betul. diem gitu di rumah. Makanya banyak orang Jepang yang udah tua-tua pada kesini lah, liburan. Iya, liburan. Iya, benar, Mereka cuma liburan. nikmatin uang pensiunnya Iya, aja. iya. Uang pensiunnya gitu, aja ya, betul. betul. Ya. Makanya kalau di Bali tuh kalau lagi ini kan gue suka ngobrol sama supir atau paling suka dia orang Jepang katanya. Orang Jepang yang udah tua-tua. Udah tua-tua. Karena nggak Ya, ribet nggak atau ribet aja katanya. Katanya ya ya. emang mereka cuma pengen Iya. nikmatin hidup aja ya. Justru udah. yang mudanya yang agak ribet Iya. karena yang muda itu kita harus bayar tax tuh tinggi pajak. Oh. Terus pajak tuh ada pajak daerah, pajak penghasilan, pajak apa ya segala macam pajak tuh banyak. Dan Sama sih, sini kan juga banyak. lumayan sih. Iya. Menaik lagi di sini 12%. Iya. Pak. Tapi mungkin sana juga ya udah toh di negaranya kelihatan gitu negaranya Iya. ngapain. Di sini juga kelihatan negaranya Negaranya kelihatan ngapain. Ya. Kelihatan, kan? Ngapainnya ini yang penting kan. Itu dong. ngapa-ngapain. Itu Kelihatan gue cuma ngapain. ngomong kelihatan Rahman apanya langsung. Rahman pengen banget menyudutkan orang. Iya. Kepo lu Kepo man. lo. Gotong royong, Rahman ya kepo gotong nih. royong boleh, tapi jangan kepo. Jangan kepo. Iya. Iya. Banyak memang yang kayak di Amerika orang bilang emang pajak di sini tinggi gitu, tapi kita tahu pajak itu buat apa gitu. Jadi ada kesel terus ada ya udahlah dipakai ketahuan buat apa gitu. Kalau di sini juga ketahuan buat apa. Ketahuan. Buat apa, Bang? Buat apa-apa. Sudah mulai memancing. Udah mulai Bang. mancing. Enggak, saya nggak mulai ikutan. memancing. Aku nggak ikutan. Mancing. Sudah mulai mancing. Saya mengapresiasi usaha pemerintah Indonesia ya. Iya bagus, Iyalah. bagus. Tentu harus selalu Ini kita- adanya PDAM di Makassar kan, Betul, betul. pemerintah. Iya kan di tuh Pulau upaya Mesa. juga pengen tahu teknologi apa yang bisa kita pelajari dari Iya. Jepang. Betul. Untuk Tidak semudah membalikan telapak kaki. Iya emang nggak semudah, susah itu ya. Susah ya. Susah ya, tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, iya, Itu yang iya. itu mah monyet doang yang bisa. Monyet kan kakinya bisa ngepel. Iya bisa benar, bisa megang dahan pohon. Gini kok santai banget di pohon ya kakinya kayak begini. kaki gitu ya. Tapi paling tidak udah ada mulai-mulai lah. Iya. Ini semua negara punya yang kayak begini nggak atau Jepang Jaika aja? ini? Jepang, terus aku tahu Australia punya juga. Kayak Jaika Kayak ini. Jaika ini, terus Amerika of course. Punya Ada Cina USA, kayaknya punya dan- juga kali ya. Aku kurang tahu ya Oh, kalau iya. Cina. Terus Kayaknya Korea negara-negara juga ada besar namanya gitu punya. Koika kan kalau nggak salah. gitu. Oh. Jadi nggak cuma Jepang ya, Iya. banyak pelatihan, banyak apa dari negara-negara asing gitu. Oh, iya. Sejauh ini kan berarti asli orang-orang Bogor. Terus sekarang tinggal di Jakarta udah Iya. 5 bulan setelah 8 tahun di Jepang. Gimana Jakarta sejauh ini? Aku nggak bisa nyebrang. Aku Aduh lucu banget ya Allah.
Lucu banget. Kenapa ya. nggak bisa nyebrang? Kan kalau di Jepang banyak kayak zebra cross ya, kita tahu di mana nyebrangnya itu. Tapi kalau di Senayan sih masih mending ya, karena sensi itu masih ada. Oh, kantor di Senayan? Iya, kantor di Senayan. Masih aman lah, Senayan masih Masih aman. di ideal banget kelihatannya. Tapi kalau keluar dikit itu aku bingung gitu gimana gimana nyebrangnya, terus Kita- Kayak Gojek langsung muter. Iya. terus kan takut ya. Punten Mbak Aziza, kita emang orang Indonesia nggak butuh zebra cross untuk nyebrang. Kita hanya tangan gini Butuh aja. keberanian. Gini aja. Butuh Gini. keberanian. Mau 6 jalur, 7 jalur gini aja. Atau jempol, Mbak. Jempol biasanya, Mbak. Kalau Tuh, bawa tuh, bapak. kayak gitu tadi gitu. Iya. Udah berlatih tuh. Itu, udah berlatih. Gitu ya. ya. Itu persis saya pulang dari Jepang dulu, soalnya punya materi itu langsung saya buat stand up itu. Orang Jepang tuh kalau antri tuh pasti di zebra cross. Kalau orang Indonesia di mana aja kecuali zebra cross gitu. Orang Indonesia tuh gitu memang. Saya merasakan banget waktu di Jepang. Itu. Kayak yang Gua- di mana gua- tuh gua- yang Shibuya Cross kan yang segitu. Iya, iya. Itu ramenya aja nggak ada yang tabrak-tabrakan. Iya. Betul, Itu juga. betul. Semua lucu banget di sini 5 bulan susah nyebrang ya Allah bener. Itu aku masih struggle sih sampai sekarang. Gimana kita jujur yang gitu. sudah bertahun-tahun di Jakarta emang nggak pernah nyebrang, orang dilarang nyebrang di sini. Orang Indonesia. Di Jakarta. Iya, percuma dari SD diajarin. Dari SD kan diajarin kita kan jalan di trotoar, Iya. nyebrang di zebra cross. Pas gede mana zebra cross? Lihat kiri kanan kalau mobil sepi baru Iya. nyebrang. Kapan sepinya ya Kapan ngomong-ngomong ya? sepinya, iya. Vong, vong, Akhirnya vong, ngeliat kiri vong. kanan doang nih, sepinya nggak gini aja gitu. Aduh, lucu banget ya Allah. Lucu banget sumpah. Terus Iya. kayak awal-awal tuh aku nggak tahu QRIS-nya itu ya. Oh iya, iya benar. Jadi gini, kalau di Jepang itu segala jenis payment itu kan diterima ya, termasuk cash itu masih umum. Masih umum ya. banget lah ya. Kalau di sini tuh aku kaget nggak Ada bisa yang bayar. QRIS only Iya, gitu. QRIS only. Ya, padahal kan uang itu uang yang sah ya, maksudnya Iya, iya. uang Alat rupiah pembayaran itu. yang sah. Iya, Betul, iya, alat iya. pembayaran yang sah gitu. Jadi kok nggak Nggak boleh? boleh, Kenapa gitu? Kan kadang handphone juga nggak selalu sama Iya, kita. Gitu. benar. Atau sinyal kadang-kadang jelek. Iya, sinyal jelek. Itu yang aku agak awal-awal, terus aku nggak tahu QRIS, belum daftar bank dan yang Iya. lain-lainnya tuh kayak udah ngantri panjang-panjang gitu Nggak kan. bisa bayar. Pas itu nggak bisa Kak, nggak boleh nggak bisa bayar pakai cash. Terus saya udah ngantri lama ini beli roti gitu kan. Ya tetap aja nggak ada yang ini. Kami nggak butuh uang. Kata si Mas. Iya, kita nggak bikin. Pikiran blok Tapi- roti viral. Tapi mungkin ini bagus ya, mungkin ada maksud tertentu kayak Iya. contohnya nggak ada terjadi penyimpangan uang atau gimana gitu. Iya, iya. Karena memang dari ini juga cashless kita dari Bank Indonesia juga udah mulai Apa? ada apa namanya kampanye menggunakan kris. Iya, iya. Nah, kampanye menggunakan kris Dan terutama kemarin lagi rame karena pandemi. Iya. Kurangi penggunaan uang cash. Oh, Dan iya, bersentuhan. iya. Tidak Kurangi bersentuhan. Jadi memang pas banget tuh si kris ini ada nih pada saat-saat pandemi Iya. yang sebisa mungkin tolong diminimalisir penggunaan uang cash. Dan udah mulai dipakai di Thailand, kris Iya. itu udah bisa. Nah mungkin sekarang ini terus-terusan Jadi jadinya. Padahal uang memudahkan. itu adalah alat pembayaran yang sah. Kenapa uang cash malah jadi nggak diterima? Iya. Itu agak-agak aneh sih. Tapi memang di sisi lain jadi mudah kayak bahkan kita ke tukang gorengan aja sekarang pakai Udah kris. bisa, ya. Iya. Pakai kris. Jadi kayak uang-uang kecil tuh kalau kita nggak ada bisa pas bayarnya. Kayak gitu. Makanya sih. di Soalnya kita udah Jepang- terlalu maju ya. Kalau Yes. Jepang belum punya kris, sorry kita kasih Tapi tahu di juga. sana maju. Wah, karena masih ada uang cash, teknologi yang mendukung orang untuk bayar uang cash juga maju. Kayak mau kembalian. Kembaliannya cepet. Kembaliannya cepat, Iya. tinggal taruh gini, krek, ntar kembalian keluar Iya. sendiri. Iya, benar. Nggak ngitung sendiri. Ajaib bener ya bisa begitu ya. Iya, iya. Negara aduh. Jadi semoga lancar ya nyebrangnya ya. Di bulan keberapa? Belajar Di sendiri. Aziza. Bisa nyebrang. Bisa nyebrang. Ya. Bisa nyebrang tapi jangan di Senayan. Senayan mah udah infrastrukturnya bagus. Bagus. Depan Sensi juga ada lampunya kan Iya, ada Pelikan ada. Crossing. Iya. Coba nyebrang di daerah-daerah yang agak Di Depok. Depok, no. Di Margonda. Margonda. Nyebrang di Margonda. Coba nyebrang di Margonda kalau udah berhasil itu sebuah. Anda udah Indonesia. Kalau mau ke seberang spare waktu sejam lah. Oke. Iya, jangan biar nggak terlalu buru-buru Mbak Aziza. Jadi kayak agak lama. Oh, ini motor kayaknya belum mau kelan deh gitu. Oke. Aduh, ya Allah lucu Takut banget ya. nggak bisa nyebrang lagi. Apalagi yang sulit di sini. Cuaca panasnya apa biasa aja? Nggak apa-apa sih. Kalau Polusi cuaca. kerasa nggak? Enggak sih. Nggak, Kalau masih? mungkin nggak tahu ya, kalau di Senayan kayaknya biasa aja gitu. Tapi Oh iya. karena aku kan tinggal juga deket PLN ya, PLN komplek itu. Di Jadi Mana?
Akan ada PLN tuh di Hotel Mulia. Oh, belakangnya. Oh, iya, Hotel Itu Mulia, kan iya. banyak pohon dan Iya, yang iya. lainnya. Oh, Terus jadi masih GBK enak. juga Betul. Iya. hijau gitu. Iya. Iya. Jadinya kayak biasa aja sih Oh, kalau. iya, iya, Cuman masih- aku nggak tahu ya kalau di tempat lain gitu. Masih di situ masih enak lah Masih ya. enak, itu tempat yang masih enak. Oh, gitu. Iya. Cuma nyebrangan dikit ke Palmerah. Bener. Iya. Bener. Iya. Palmerah, Oh, bener. iya. Iya, Oh. ke Palmerah ke situ ke pasarnya. MRT udah nyoba dong? Udah. Oh, emang. terlalu bagus jangan. Komuter lain udah nyoba? Wus sudah. Nggak, komuter lain. Oh, komuter lain. Yang mana? KRL kereta listrik Jabodetabek. Belum. Yang ke Bogor, yang Belum. ke Bogor belum? Belum. Ah, cobain deh Cobain. sekali-kali. Oh, Iya. Pagi. Jam pulang kantor dari Manggarai. Tapi aku lihat fotonya itu yang di Manggarai. Iya, mantep kan? Iya. Ya, Iya. tapi nggak ada komodo di situ. Nggak ada komodo, aman. Palmerah itu ya. Paling deket ya dari Palmerah lah, stasiun Palmerah berarti Oh, kan gitu. kalau dari Senayan. Iya, betul. Iya, Oh, iya. dekat Palmerah. Kompas tuh. Transit tuh. Dekat kantor Kompas tuh ada stasiun Palmerah. Nah, siapa tahu Jalan-jalan pengen aja. weekend pengen jalan-jalan. Nanti aku cobain. Cobain Iya. komuter lain ke Bogor, ke mana ya? Tangerang juga ada. Tangerang, Oh, ya. juga ada. Oke, oke. Ke Bekasi. Bekasi, Nambo, ke Nambo mungkin mau coba Nambo. kan? Iya, Nambo, Nambo ya. ya ada ya. Iya, iya. Ke Tenjo mungkin mau cobain. Jadi 5 bulan ini relatif kehidupan masih di sekitar Senayan berarti. Betul. Iya, iya. Oh. Dan ke luar daerah itu tadi Iya. ya, ke Oh iya, ke Makassar, keluar kota tadi ke ya. Makassar gitu. Mungkin lama-lama kalau dia nggak bisa nyebrang nih, itu yang lowongan Ginza masih ada nggak ya? Ke sana aja deh. Iya. Tunggu, Kenapa? saya cek nggak dulu bisa ya. nyebrang. Masih nawarin nggak ya? Susah banget nyebrang ya Allah, saya mau ke Ginza aja. Tapi kesana lagi percuma kalau kosong lagi. Aish. Mas, Kembali ke situ, benar. Iya. Aduh. Apa sih yang Indonesia, dicari benar. di dunia ini kalau bukan kelengkapan jiwa lah? Nah, kalau lebih cocok di Indonesia ya udah. Iya. sama orang tua sih kan di sini. Oh, iya, Jadi benar. orang tua juga udah sepuh kan. Jadi Iya. kayak sekarang setiap minggu pulang ke Bogor. Nah, naik komuter lain dong. Enggak, naik gokar biasanya. Sekali-kali cobain. Ya udah. Ya, Oke, biar, siap. biar kan Jepang banget kereta kan. Kereta Iya. kan sangat Jepang gitu rasanya. oke. Iya. Iya, iya. Nanti Coba. dicobain. Jangan Tapi pindah. bukannya ragu. Oke. Oke deh coba. Jangan pindah udah di Indonesia aja. Iya. Bayangkan di Pulau Mesa ada 2.000 orang. Iya. Kalau itu dapat air bersih, itu pahala jariahnya seberapa? Amin. Amin, benar. Banyak benar. itu. Benar. Pasti Belum itu. yang PDAM Kawasaki tadi. Nah, Iya. kepala desa di Mesa itu masih bilang ini. Iya, ini Mbak Ajijah Mbak nih. Saya Ajijah. ingat Mbak Ajijah. Di antara semua orang Jepang ada yang saya ingat, Mbak Iya, Ajijah. karena saya bisa ngobrol sama Mbak Aziza doang. Iya. Karena yang lain bahasa Jepang, ya kan? Iya. bukan yang paling enak diajak ngobrol, bukan. Yang bisa diajak ngobrol. Waduh. lama-lama Mbak Aziza kesana bahasa Jepang deh. Makin gak ada ngobrol Pak Kades. Saya ngobrol Pak sama Kades bingung, Pak Kades bingung nggak ada bisa ngobrol ya. Aduh. Dia kalter sok OB juga dia kalau makan siang dianterin kali ya. Kalau apa? Kalter sok OB ada OB gitu. Oh, ada OB di kantor. Ada. Itu culture shock juga. Iya, culture shock, bener. Karena Jujur. Karena Saya kalau di Jepang di kantor semua ngelakuin sendiri. Apa-apa masak buat makan siang, segala macam, nyari makanan gitu. Nah, di sini tuh di Jakarta ini ada 2 office lady ya, bukan boy gitu. Oke, Dua ya. Office lady yang makan siang tuh kayak udah disiapin, terus kayak ada project assistant. Project assistant tuh jadi dia yang nge-reserve semua pesawat saya, bikin schedule saya. oh jadi kayak keluar kota dia udah diurusin. Saya nggak ngapa-ngapain. Jadi kayak Masya Allah. Nah itulah Indonesia bagusnya. Apa yang dicari di Jepang? Jadi, itulah budaya gotong royong. Tapi nggak mungkin kepo. di Jepang nggak gampang nyebrang. Iya. Gampang nyebrang. Tapi disiapin nggak makan lo? Disiapin nggak? Pesawat pesen-pesen sendiri. Iya, iya. Sekarang Iya. tuh ya semuanya gitu ya, kayak hotel apa semua Udah disiapin. sama project assistant, terus jadwal juga. Ini sih kalau di Jepang kan ini nggak perlu ya biasanya. Ha-ha. Tapi saya senangnya berarti ini nge-hire banyak Orang Indonesia iya, juga gitu. Iya, betul. Karena saya waktu di Jepang dengan level yang sama itu semua harus sendiri gitu. Iya. Kayak reserve apa Pesawat. hotel, terus bikin itinerary Iya. semua itu sendiri gitu. Nah, tapi sekarang ada project assistant, ada konsultan yang nemenin terus gitu. Terus ada Sehingga konsentrasi fokus lebih. betul Ke betul. kerja, Kalau iya. aku Itulah Indonesia. Indonesia. Itulah Indonesia. Itu Indonesia. Iya. Itulah hebatnya. Selain susah nyebrang ya. itu kenyamanan yang menurut aku kayak nggak terlalu nyaman ya. terlalu Dan- nyaman ya. Iya. ya, gitu. Tapi kan itu membuka lapangan kerja orang lain. Betul. Iya, Membuka iya. lapangan kerja untuk orang Di lain. Ginza mungkin dunia di genggaman. Iya. Tapi ada yang nolongin nggak? Iya. Kalau betul misalnya betul. benar.
Itu Ya Allah. OB. Iya Di benar. Jepang Benar. semuanya ya sendiri gitu. Makan kan, udah tinggal ya. makan siang ya. Mau apa juga biasanya dibeliin tuh. Iya, biasanya kalau misalkan mau tolong cariin ini dong, Iya nanti kan? udah diituin. Mau atau mau Emang kopi kita atau apa gitu. lingkungannya tuh biar kita fokus kerja itu sih. Itu. Ini sarkas apa enggak? Enggak. Kita nggak pernah Enggak, sarkas. serius. Kok Serius. sarkas? Iya. Coba lihat ke semua kantor kayak gitu memang. Iya. Akhirnya kan Jabatan. atau enggak apa? Tergantung jabatan. Oh iya, pasti tergantung jabatan. Oh iya dong. Pasti Nggak, tergantung tapi kalau jabatan. misalnya adanya office boy atau office lady tadi di kantor kan emang gitu kan biasanya. Beliin makan dan mereka pun dapat duit juga dari yang minta tolong. Iya. Dapat tambahan. Bahkan dari jam 11 sih kalau tempat yang rame tuh dia udah muter tuh Mbak mau makannya. Oh iya benar, Betul, udah keliling ya kan? Iya, udah keliling, Mau apa? iya. Adanya apa Mas biasanya? Ini tadi saya lihat ada ketoprak, ada ini, ada ini. Iya. Tulis. Iya. Banyak tuh pemandangan di gedung kantoran Jakarta siang-siang tuh banyak ini bawa-bawa makanan nih Betul. buat beliin. Kalau yang rajin tuh kita minta apaan aja ada gitu sama dia Oh tuh. iya diadain Iya, dulu ya. OB yang Tapi rajin mereka tuh. tuh lebih sejahtera daripada aku. Kayak gini loh, tiap hari ada aja yang neraktir mereka makan di luar. Benar, sering ditraktir. Jadi misalkan nih ada 30 orang, 60 orang yang nitip. Satu hari tuh mereka nih, ayo makan di luar, makan di Plaza Senayan. Besoknya, kamu diajak siapa lagi? Oh ada diajak si itu, makan di Sensi. Terus besoknya, makan di mana lagi gitu. Jadi kayak Iya benar sih. jajannya mereka tuh lebih daripada saya. Iya sih benar sih, karena mereka belum dari tip-tipnya. Nah. Banyak banget, benar setiap Terus hari. banyak banget yang Iya. ngajakin dan yang lain-lain. Jadi aku sih bahagia ya melihat mereka office ladyku. Iya. Maksudnya yang bahagia juga gitu. Iya. Karena orang-orang juga baik sama mereka ya. Betul. Iya. Itulah Indonesia lah. Itulah Indonesia Jangan Mbak Aziza. terlalu Iya. menganggap underestimate. Iya. gitu. Iya, gue gak ada estimate, gue mah senang terus. Iya, lihat banyak Iya. hal-hal positif dari orang Iya. Indonesia. Kalau apa sih namanya kontrak kerjanya itu berapa lama sih belum tahu ya? Maksudnya akan di Indonesia ini berapa lama gitu? Belum tahu. Belum tahu. Jadi akan di sini terus dulu gitu. Untuk sementara di sini dulu gitu. Iya, biar makin Nanti kalau membiasakan. misalkan ternyata pusing banget nih atau gimana banget gitu ya. Makanya gitu. Tapi ingat, ada office lady gak di sana? Iya, nggak ada. Nggak ada. Itu dia. Jangan Semuanya sendiri. cuma perihal nyebrang gampang doang mah. iya. Bisa diatur kita gitu. Iya. Di Senayan kan nyebrang gampang. Iya, gampang. Depan GI juga bundaran HI gampang, nyebrang ada Pelikan Crossing gitu. Iya, Ntar diatur jadwal sama Rahman nih kalau mau jalan-jalan ke Margonda ya. Boleh mau ya, nyebrang. boleh ya. Mau nyebrang. Wisata nyebrang. Belajar Kayak orang ke nyebrang. Shibuya. Iya. Shibuya kan wisata nyebrang kan? Iya. Nah ini juga wisata nyebrang di Margonda. Di Margonda. Mungkin. Atau Jalan Raya Bogor. Lebih parah. Ya, Raya Bogor ya. Sebuah challenge itu sih. Sebuah challenge. Iya. Mungkin di Jepang punya Takeshi Castle, nah kita punya ini ya. Untuk challenge. Lebih ke adventure sebenarnya. kegiatan outdoor nyebrang di Margonda. Lucu Iya, banget iya, di sini yang susah nyebrang lagi kesannya ya Allah. Ya. Aduh. Oke, terima kasih Mbak Aziza. Mbak Aziza seru Ya, banget, terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu. Ceritanya. Sehat-sehat. Mudah-mudahan Iya. makin banyak masyarakat yang merasakan Terbantu. manfaat dari Iya. Amin. Jaika ini. Jaika Dari dengan Jaika. ya perantara Mbak Aziza ini sebagai orang Indonesia satu-satunya project leader. Iya. Yes, orang satu-satunya di Pemprov. Apa tadi? Miyagi. Miyagi. Satu. Pernah bikin musola? Di Sendai Airport. Yes. Yang bikin ada musola, bikin makanan halal di Sendai juga. Iya, jadi kalau para delegasi ada yang lagi ke Sendai mungkin mendarat di airportnya terus sholat, ingatlah. Aziza. Amin. Ya Allah. Dan siapa tahu untuk anak-anak HI ini ada inspirasi karir. Betul. Iya. Gimana Iya. anak HI bisa berkarirnya hubungan dengan sesuai dengan HI juga. HI juga. HI juga, Iya, mantap iya. sekali. Sukses Oke, selalu ya. Aziza terima kasih Iya, ya. terima kasih, Sehat Cili. selalu. Terima kasih, Bang Ya, Gilang. banyak manfaatnya. Terima kasih banyak Oke lah kalau sudah begitu sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.